Hai, welcome back to Superstock. Menutup raport semester 1 tahun 2022, banyak sekali kejutan datang dari market terutama dalam 3 bulan terakhir. IHSG yang sempat mencatatkan kenaikan all-time high-nya pada bulan April justru di penghujung Juni terkoreksi hingga di level 6.700. Konflik Rusia dan Ukraina yang terus berlanjut sehingga disrupsi supply global chain juga berlanjut menimbulkan kenaikan global inflasi yang mencatatkan rekor terbesarnya selama 40 tahun terakhir. Dan sekarang ini kita sedang berada dalam fase bearish market. Apakah hal ini akan terus berlanjut? Mari kita tanya Bapak Michael Pranata, Head of Equity Shailendra Capital. Hi Michael, welcome to Superstock. Halo Alia, thank you for inviting me. Yes, nah kita langsung discuss aja nih, sebenarnya apa sih yang kejadian dengan IHSG belakangan ini? Padahal tuh kayaknya sepanjang dari Januari sampai awal-awal Q2 tuh kita banyak banget mendengar berita positif terkait market. Katanya Indonesia is in better position compared to other countries. Tapi sekarang kita ngeliat ini terus terkoreksi nih, sebenarnya ada apa? Kalau boleh, saya pengen jelasin sedikit 3 overarching theme yang akan terus kita bahas sampai the rest of the year. Jadi nanti waktu kita ngobrol ke belakang, saya bisa nge-refer salah satu dari 3 poin ini dengan gampang. Jadi yang pertama, obviously COVID, gitu. COVID ini membuat supply dan demand itu ada gap karena supply-nya ada bottleneck. Nah, paling gampang nih, itu contoh di sektor pariwisata, gitu. Kita 2 tahun nggak keluar rumah gitu, jadi ada pent up demand, ya kan? Demandnya gampang, kita ngeliatnya, demand naik gitu, semua orang pengen pergi liburan, that's easy. Yang kita nggak tahu itu supply-nya. Jadi sebagai contoh ya, ada satu survei di Eropa itu mengatakan bahwa jumlah pilot di UK itu berkurang 30%. Jadi kalau kita potong jumlah pilotnya, itu easily 20% of the airplane itu nggak bisa terbang. Karena nggak ada supply buat pilot. Karena nggak ada supply buat pilot. Dan it's not easy untuk nge-hire pilot. Karena it's a very specialized profession, gitu. Jadi kita bisa ngeliat dengan gampang di sektor pariwisata, ini waktu demand naik, supply-nya nggak bisa catch up. Nah, apa yang terjadi? Ini create inflationary pressure. Karena demand lebih banyak dari supply, airline naikin rate. On top of the oil price. Kenaikan ya. Nah, which leads us to the second point. Jadi yang pertama kan COVID. Yang kedua itu perang Rusia-Ukraine. Gitu. Perang Rusia-Ukraine ini membuat supply komoditi yang dari Rusia dan dari Ukraine itu nggak bisa mengalir ke seluruh dunia. Rusia dan Ukraine itu adalah produser besar di oil, coal, nickel, terus sunflower seed. Sunflower seed ini basically substitute-nya kita crude palm oil gitu. Jadi semua harga komoditi ini naik gitu. Dan waktu perang permintaan untuk oil juga naik. Jadi harga oil juga naik. Komoditi ini semua adalah input cost. Jadi itu membuat inflationary pressure lagi. Gitu. Jadi dua hal ini, dua tema ya. Jadi yang pertama kita ada COVID terus kita ada Rusia dan Ukraine membuat inflationary pressure yang gede. Nah, which leads us to the third point yang adalah Fed. Karena ada inflationary pressure yang segitu gede, Fed mau nggak mau harus naikin suku bunga untuk mengurangi demand. Jadi mereka melakukan penaikan suku bunga, mereka quantitative tightening, mereka mau menurunin jumlah balance sheet mereka. Jadi itu create demand destruction, gitu. Nah, apakah supply? Jadi ini kan sebenarnya yang bottleneck di supply, tapi yang dipotong di demand. Bisa nggak ini demand dan supply-nya ketemu gap-nya? Itu that remains to be seen. Tapi basically ini 3 overarching theme yang mungkin akan selalu kita bahas sampai end of 2022 sampai end of 2022. Nah, specifically buat Indonesia, kenapa kok market kita in the past week itu turun? Menurut saya salah satu alasannya adalah karena inflasi.
Jadi angka inflasi itu keluar di Indonesia 4,35%, which is above konsensus. Konsensus cuma expect di 4%. Jadi itu membuat investor jitter gitu. Jadi kalau saya ngelihat banyak investor yang mau raise cash, jadi mereka jualan di equity dan equity-nya turun. Tadi Michael sempat mention kalau data inflasi yang dirilis di akhir bulan Juni tadi above the consensus, dan ini membuat IHSG terguncang nih. Dan apakah data tersebut juga mengguncang kurs USD rupiah atau justru ada faktor lain nih? Jadi memang Indonesia ini relatively better daripada negara-negara sekitar, karena Indonesia adalah produsen besar di coal, di nikel, itu, dan juga di CPO, which is ini semua benefit dari perang Rusia-Ukraine gitu. Jadi kalau kita ngomong stock marketnya Indonesia itu turun, tapi kan relatively better, kita perlu konteks. Gitu. Relatively better ini kayak gimana sih? Gini, saya kasih contoh beberapa major index di global, global dan regional. Pertama, misalkan kayak kita ngomong S&P 500, itu turun 20% dalam year to date, dari awal tahun sampai sekarang. Nasdaq, which is yang tech heavy, minus 30%. Korea, which is tech heavy juga, minus 20%. Hang Seng, minus 5%. India, Sensex, mungkin minus 8 sampai 10. Philippines sekitar situ juga, minus 8 sampai 10. Indonesia masih positif single digit gitu. Jadi kita relatively better. Tapi again, kita kalau ngomongin Fed, mereka lagi quantitative tightening, ini semua valuation reset gitu. Jadi menurut saya JCI bisa naik 1-2% itu udah bagus banget. Udah a lot better. Nah, di currency juga sama. Kita kan ngelihat currency kita melemah gitu dari 14.2, 14.3 ke 15.000. Currency yang lain against US dollar depreciate jauh lebih banyak. Saya kasih contoh misalkan yen, Japanese yen. Depreciate against the US dollar 20% tahun ini. Year to date ya? Yes. Dari awal tahun sampai sekarang udah depreciate 20%. Jadi kita kalau kita depreciate 3-4%, itu masih normal lah ya? Menurut saya bagus banget, considering BI belum menaikkan suku bunga ya. Jadi kita bisa bayangin Fed itu udah naikin 150 basis dari awal tahun sampai sekarang. Bank Indonesia belum ngapa-ngapain. Masih statis stay. Jadi masih belum menaikkan suku bunga. Kita punya currency hanya depreciate 3-4%. I think itu menunjukkan seberapa kuat fundamentalnya Indonesia. Pertanyaannya yang sering saya terima, kok Indonesia bisa relatively better daripada negara-negara lain ya? Padahal biasanya nih, kita kalau ingat misalkan kayak dari tahun 2018-2019, waktu US-China trade war, Indonesia tuh selalu dianggap negara yang risky. Jadi waktu keadaan global dan regional itu memanas, kita itu selalu dijualin sama foreign. Foreign itu selalu net sell. Tapi that's not the case this year. Nah, menurut saya jawabannya kan dua. Gitu. Karena kita itu benefit dari dua channel lewat Rusia-Ukraine. Yang pertama itu dari sisi APBN. Jadi penerimaan kita, revenue kita itu naik banyak dari royalti dan pajak dari perusahaan-perusahaan komoditi ini. Itu satu. Yang kedua dan yang lebih penting itu dari balance of payment. Jadi dari trade balance. Nah, kita tuh tahu nggak sih di Indonesia nih ya, itu setiap tahun ada 20 miliar US dollar yang keluar. Yang keluar negeri karena simply income repatriation. Jadi contoh nih, Unilever kan perusahaan luar ya, kan perusahaan foreign. Mereka buat pabrik di Indonesia, mereka jualan ke orang-orang Indonesia. Duit mereka terima rupiah. Duit yang mereka terima dari rakyat Indonesia ini dibalikin keluar, ditukar ke currency-nya mereka, let's say US dollar. Jadi mereka jual rupiah, mereka beli US dollar, US dollar-nya dikirim keluar ke headquarter-nya mereka, ke investornya mereka yang di luar. Tiap tahun itu ada sekitar 2% kira-kira dari GDP kita. Gede banget. Itu gede banget. Jadi ada 20 miliar US dollar yang keluar dari Indonesia tiap tahunnya gitu. Nah, kita pernah nggak sih mikir kenapa kok company-company ini itu dari dulu ya, itu selalu ke Indonesia untuk tap marketnya Indonesia,
untuk jualan di Indonesia. Tapi nggak ada company yang datang Indonesia, bikin pabrik di Indonesia buat jualan di luar. Lain sama Vietnam dan China. Mereka buat pabrik di China untuk diekspor ke seluruh dunia, ya kan? Apa nih yang make a difference apa nih? Nah, yang make a difference itu adalah kita punya productivity lah. Tapi itu bukan yang poin yang saya mau tuju. Jadi karena ada banyak yang begini, Indonesia ini perlu melakukan sesuatu untuk mengatasi company-company yang begini. Jawabannya adalah value added. Jadi kita 1-2 tahun ini dengar Indonesia nge-ban ore export di nikel. Jadi bahan mentahnya tidak boleh diekspor keluar. Karena kebanyakan yang terjadi kita itu mengekspor bahan mentahnya, terus kita mengimpor barang jadinya. Jadi value added-nya di tengah ini keluar semuanya. Nah, yang kita lakukan untuk mengcounter itu adalah kita mengekspor, kita stop ekspor. Kita minta company-company ini bikin pabrik di Indonesia, smelter dan kawan-kawan, supaya ada value added, terus nanti diekspor keluar. Waktu mereka diekspor keluar, itu kita terima US dollar. Jadi ini kebalikannya tadi yang Unilever itu jualan rupiah jadi US dollar keluar, ini ada US dollar yang masuk. Gitu. Nah, plus di Indonesia juga tahun ini, karena kenaikan harga komoditi, jadi balance of payment kita a lot better. Jadi tahun ini, kita bisa current account surplus. Jadi kalau tahun 2013 gitu ya, tahun 2015 kita current account deficit sampai minus 3%, tahun ini kita bisa current account surplus. Ini yang membuat currency kita juga salah satu yang paling kuat di tahun ini. Sekarang jadi lebih tenang nih, karena kita tahu nih ya, kalau rupiah itu masih tergolong kuat. Tapi kita juga melihat adanya outflow dari equity market ini cukup besar nih. Kira-kira gimana nih? Adakah potensi dari currency risk untuk hal ini gimana nih, Mike? Bisa. Jadi ini currency risk dan outflow risk ini salah satu risk yang paling besar buat Indonesia sekarang. Jadi kita kalau ngelihat year to date dari awal tahun sampai sekarang, foreign itu kira-kira di bond market udah keluar around 5 sampai 6 billion US dollar. Jadi sekitar 80 triliun. Wow. Year to date ya? Year to date. However, menurut saya, positioning mereka di bond market ini udah sangat light. Kecil banget. Udah sangat kecil. Ya? Jadi kita kalau, let's say kita balik ke pre-COVID ya, sebelum COVID tahun 2018-2019, foreign ownership di bond itu sekitar 40%. Wih, jadi, jauh banget ya, berarti penurunan justru. Sekarang kita hanya di level 16%. Gitu. Jadi foreign udah banyak exit dari Indonesia. Jadi menurut saya impact-nya ke depan akan relatively muted daripada yang selama ini kita alami. Di equity juga sama. Kalau kita ngomong let's say tahun 2013, foreign positioning itu jauh lebih tinggi daripada sekarang. Dulu mungkin di kisaran 35-36%. Sekarang sisa 27%. Nah, tapi di equity masih ada resiko outflow. Karena year to date itu sempat at the peak. Itu foreign masuk ke market Indonesia itu 60 triliun. In the past month itu udah keluar 10 triliun. Tapi masih ada 50 triliun yang mungkin bisa keluar. Gitu. Ada possibility ya, selalu ada. Ada possibility. Jadi itu menurut saya salah satu. Jadi fundamental is okay. Short term risk ada karena inflation. Kemungkinan outflow. Sekarang kita ngomongin sedikit tentang performance dari emiten ya. Kalau kita melihat di Q1 itu banyak emiten yang tumbuh bagus banget, tapi sebenarnya mungkin ini terjadi karena adanya low base effect based on last year performance nih. Nah, pertanyaannya, apakah earnings Q2 ini akan better than Q1 dan selanjutnya apa yang bisa kita prepare untuk performance di Q3 nih? Jadi kita ini sekarang berada di masa di mana inflasi itu tinggi. Gitu. Nah, di saat inflasi itu tinggi, ada dua hal yang perlu kita perhatikan waktu kita memilih industri. Yang pertama adalah pricing power. Jadi kita perlu milih company yang bisa menaikkan harga untuk meng-offset kenaikan di cost. Gitu. Jadi nomor satu pricing power. Yang nomor dua, kita perlu company yang bisa facilitate mereka punya growth tanpa dana dari luar. Jadi mereka dengan internal cash flow mereka udah bisa facilitate mereka punya growth. Jadi dua ini penting. Gitu. Nah, ngelihat kondisi kayak begini, kita
basically kita suka telco. Oke, industrinya ya? Industri telco. Oke. Kita merasa bahwa telco ini punya banyak pricing power mereka untuk menaikkan data. Karena kita udah nggak bisa balik ke masa-masa sebelum kita pakai data gitu. Yeah, make sense. Jadi dan di telco sendiri tahun lalu terjadi konsolidasi. Indosat dan Hutch merger. Jadi berkurang satu pemain. Oke. Ini akan membuat pricing environment di telco itu semakin rasional. Jadi menurut saya harga itu bisa naik untuk these telco producers. Banks, menurut saya kenaikan rate akan benefit the banks untuk cycle kali ini. Alasannya karena loan to deposit ratio kita in the system itu rendah. Jadi kita punya banyak liquidity. Jadi menurut saya lending yield naiknya akan lebih banyak daripada cost of fund sehingga NIM bisa expand. Oke. Gitu. Yang terakhir staples ya. Staples ini selalu mereka punya pricing power yang paling gede. Dan kita juga ngelihat bahwa harga soft commodity udah mulai turun. Sehingga menurut saya margin bisa mulai expand di kuartal-kuartal berikutnya. Tentu gimana sektor-sektor ini ke depan perform itu akan tergantung kepada gimana situasi inflasi ini resolve ke depannya. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa situasi hari ini itu sangat dekat dengan 1970. Mungkin saya jelasin dikit ya. Ini histori Indonesia ya. 1970 ya? Bukan Indonesia. Secara global. Global gitu. Jadi tahun 1970 itu inflasi itu naik tinggi. Dan apa yang dilakukan Fed pada saat itu adalah mereka menaikkan suku bunga gila-gilaan. Banyak orang yang mengatakan, banyak ekonomis yang mengatakan, kali ini kita harus melakukan hal yang sama dengan 1970. Kita harus menaikkan suku bunga sampai sedemikian rupa, create a recession, supaya demand itu turun dan inflasi teratasi. Menurut saya, ada dua hal yang berbeda dari sekarang dan 1970. Yang pertama itu debt to GDP ratio. Jadi di Amerika nih, debt to GDP ratio sekarang itu 120%. Oke. Di tahun 1970 itu hanya 30%. Jadi ini 4 kali lipat. Jadi ini 4 kali lipat. Jadi kenaikan 1% di interest expense di tahun 1970 itu impact-nya 4 kali lipat kita sekarang. Jadi menurut saya kita nggak bisa kita menaikkan interest rate sedemikian rupa sampai 1970. Itu satu. Yang kedua adalah Fed independence. Jadi tahun 1970 Fed dan pemerintah Amerika Treasury itu sangat independen. Mereka urusan sendiri-sendiri gitu. Sekarang itu mereka jauh lebih kerja bersama-sama. Kita di Indonesia kita nyebutnya burden sharing. Itu juga mereka lakukan di Amerika gitu. Kita juga bisa lihat Treasury Secretary sekarang, Janet Yellen, itu adalah mantan Fed Chair, kayak yang Jerome Powell sekarang. Jadi hubungan mereka itu sangat dekat. Jadi saya nggak merasa bahwa Amerika kali ini itu bisa mengulang sejarah, mengatasi inflasi seperti 1970. Nah, menurut saya sekarang itu lebih dekat ke 1946. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Ini masa-masa setelah Perang Dunia Kedua. Menurut saya situasinya ini sangat dekat. Jadi nomor satu, debt to GDP Amerika pada saat itu setelah perang 130%. Mirip banget sama sekarang, 120% gitu. Jadi sama kan? Ya. Satu lagi yang sama, tadi waktu kita udah discuss yang the three overarching theme, ini tema pertama, itu yang supply dan demand bottleneck datang karena COVID. Di tahun 1946 ada juga supply and demand bottleneck kayak begini, datangnya dari perang gitu. Jadi kita bisa bayangin waktu perang kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa belanja gitu kan. Jadi pent up demand-nya juga gede pada saat itu. Orang pengen keluar, pengen belanja, pengen spend duit. Yes. Oke. Pabriknya pada saat itu tidak bisa mengatasi karena banyak pabrik itu dipakai bikin peralatan perang. Sehingga pada saat mereka harus shift sekarang ke consumer goods, itu mereka nggak bisa langsung shift. Ada capex yang mereka harus lakukan, mereka perlu waktu, mereka perlu uang buat mereka bisa shift back. Sama kayak tadi yang pilot gitu. Kita perlu waktu untuk kita rehire all this value. Jadi ada supply demand bottleneck juga. Jadi menurut saya cara kita mengatasi inflasi dan utang yang tinggi itu kali ini akan mirip dengan 1946. Nah, apa yang mereka lakukan di 1946? Basically ada 3 cara
broadly speaking, untuk mengatasi debt to GDP yang tinggi. Yang pertama default, bangkrut, which is nggak mungkin. Itu udah highly unlikely. US nggak mungkin default. Yang kedua itu fiscal austerity. Jadi basically mereka mengurangi expenditure, mereka naikin revenue, mereka naikin tax rate, mereka naikin apapun yang bisa menghasilkan revenue. Apapun yang bisa menyetop demand. Jadi itu akan create a demand destruction yang gede. Which is menurut saya di social dan political structure yang kayak begini itu nggak akan kejadian. Yang ketiga, mengatasinya lewat inflasi. Gitu. Jadi kita bisa bayangin debt to GDP. GDP ini kan nominal GDP. Ada komponen inflasi di sana. Ya. Jadi pada saat inflasi itu naik tinggi, debt to GDP itu otomatis akan berkurang sendiri. Karena komponen GDP-nya tambah besar, walaupun karena inflasi. Komponen utangnya nggak akan bertambah. Jadi debt to GDP ke depannya akan berkurang. Nah, menurut saya ini yang akan terjadi in the next mungkin 3 to 4 years. Oh, jadi ini hitungannya tahun ya? Bukan bulanan lagi ya? Yes. Okay. Jadi implikasinya adalah menurut saya inflasi itu bisa berada di level yang lebih elevated daripada long term targetnya Fed. Jadi long term targetnya Fed kan let's say kita di kisaran 2%. Mungkin kita nggak akan nyampe ke sana. In the next 3 to 4 years, kita akan berada di level yang sedikit lebih elevated, mungkin let's say 4 to 5% gitu, untuk mengatasi debt to GDP ini. Implikasi berikutnya adalah berarti kita nggak perlu naikin suku bunga sebanyak itu. Tadi kita udah bahas sedikit Fed, udah 150 basis tahun ini. Kita expect bulan Juli mungkin 50, September 50, terus another 50 by the end of the year, gitu kan. Terus another 25 by first quarter next year. Jadi 175 lagi ke 3%-an ya? Ke 3,5%. Ini menurut saya mungkin udah top of the top gitu. Udah terakhir lah. Jadi kita udah masuk ke tail end cycle of this udah masuk ke tail end of this inflation cycle. If that's the case, berarti kita harus ngeliatin sektor tech. Jadi poin yang tadi saya ceritain history lesson itu basically poin yang mau saya bring up adalah kita harus ngeliatin sektor teknologi sekarang. Bisa jadi kalau ini kejadiannya inline, nggak ada surprises, bisa jadi sektor teknologi itu udah bottom sekarang. Jadi situasi sekarang nih sebenarnya complicated banget ya kalau in relationship nih. Kira-kira ada nggak nih pesan untuk para investor dan sahabat Mirai Aset bagaimana sih mengantisipasi dan mewaspadai situasi yang sekarang seperti ini nih, Mike? Saya ada 3 pesan singkat untuk sahabat Mirai Aset. Yang pertama, mindset kita menurut saya at this cycle harus mikir beli. Udah deh, kita nggak usah berusaha predict crisis. Saya nggak believe ada satu orang yang bisa consistently predict crisis. Jadi yang penting itu bukan gimana kita bisa menghindari krisis, tapi gimana kita bisa stay rasional dan kita bisa recover dari penurunan harga itu. Satu lagi, advice yang mau saya kasih adalah investing itu maraton. Ini bukan a sprint. Jadi kita jangan sampai kita di tengah-tengah itu kehabisan nafas, terus kita quit. Gitu. Kita harus stay invested dan kalau bisa keuntungan yang kita dapat dari stok ini kita reinvestasiin lagi. Nah, yang ketiga itu investing dan juga trading ya. Saya tadi ngomong tentang fundamental investing. Menurut saya ada banyak cara lainnya gitu ya. Jadi investing, trading, technical itu juga. Tapi both investing dan trading ini harus kita treat as a full-time job. Jadi kita jangan treat it as a side job gitu ya. Terus kita berharap kita bisa cuan banyak gitu. Atau kita mau beli saham, kita denger influencer, terus kita nggak do our own homework, terus kita beli gitu. That's not the formula menurut saya. Oke, Michael, thank you. Terima kasih banyak atas insight-nya. Kita banyak dapat ilmu-ilmu baru yang pastinya bikin sahabat Mirai Aset ini makin jago berinvestasi. Thank you, Alia. Pesan utama dari Superstock hari ini adalah tetaplah melakukan active monitoring dan juga stay update terhadap news dan perkembangan yang ada di capital market. Terima kasih telah menyaksikan Superstock dan pastinya happy cuan!